Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Jatun Nurul Khairoh. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya diberi tugas untuk membahas materi tentang aplikasi pembaca multimedia. Mari teman-teman, kita simak video berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih multimedia? Menurut referensi yang saya baca, menurut bahasa, multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media berarti sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian dari multimedia adalah perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen atau banyak. Definisi lain dari multimedia diantaranya sebagai sarana komunikasi yang menggabungkan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, ataupun media lainnya. Beberapa kombinasi elemen tersebut bisa disimpan, ditampilkan, dikirim, atau diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Nah, kesimpulannya, pengertian multimedia adalah suatu kombinasi yang dibentuk dari gabungan teks, gambar, animasi, audio, atau video untuk menghasilkan output tertentu, berupa informasi yang menarik atau hal lainnya. Nah, sekarang kita jadi tahu apa itu multimedia. Selanjutnya, mari kita lanjut ke fungsi aplikasi multimedia. Apa sih sebenarnya fungsi aplikasi multimedia itu? Jadi, aplikasi pembaca multimedia ini berfungsi untuk memutar berkas media seperti audio atau video. Tadi kita sudah mengetahui tentang fungsi dari aplikasi multimedia. Mari kita lanjut ke aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam aplikasi multimedia ini. 1. Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar atau foto buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format, WMA, WMV, atau ASF, MPEG, audio layer 3 atau MP3, dan beberapa format multimedia digital lainnya. Bagian yang lainnya dari platform Windows Media adalah Windows Media Service, dulunya dikenal dengan NetSource Server, yang bertugas untuk mengalirkan data multimedia digital dengan menggunakan teknologi multimedia streaming. Versi terbaru Windows Media Player adalah Windows Media Player 12. Nah, ini adalah Windows Media Player. 2. Winamp. Winamp adalah suatu pemutar media buatan Nullsoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kode dan tipe audio dan juga dapat dikustomisasi. Winamp pertama kali diluncurkan oleh Justin Frankel pada tahun 1996. Winamp juga adalah pemutar media untuk Microsoft Windows yang bisa digunakan oleh banyak pengguna untuk memutar media atau file dengan format audio. Meskipun Winamp juga mampu memutar berkas yang memiliki format video seperti MP4, link untuk mengunduh aplikasi Winamp adalah www.winamp.com. Nah, ini adalah Winamp. 2. FLC Media Player. FLC Media Player merupakan perangkat lunak software pemutar beragam berkas file multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format, seperti MPEG, DivX, OGG, dan lain-lain. FLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD.
FLC Media Player bersifat sumber terbuka, open source, dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Mulai dari Microsoft Windows, beragam distro Linux, Mac OS, dan beberapa sistem operasi lainnya. Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari FLC Media Player adalah kelengkapan kodak yang dimiliki. Dengan kata lain, FLC dapat memutar hampir seluruh jenis berkas audio maupun video yang ada. Nah, ini adalah FLC Media Player. 4. Windows Movie Maker. Windows Movie Maker adalah perangkat lunak yang merupakan bagian dari Windows Essential 2012. Fungsi utama program ini adalah untuk melakukan olah digital terhadap cuplikan-cuplikan gambar bergerak atau film, misalnya untuk menambahkan animasi, efek visual, ataupun sebuah redaksi singkat yang berhubungan dengan film yang sedang disunting. Secara default, menu utama yang ditampilkan adalah Home, Animation, Visual Effect, Project, View. Pada saat ada berkas file yang sedang dibuka secara otomatis, ribbon program ini menambah 2 menu lagi, meskipun terkadang tidak muncul secara bersamaan, yaitu Video Tools Edit, Text Tool Format. Program kecil ini hanya memiliki berbagai fitur dasar penyuntingan sangat sederhana, tetapi sudah mencakup pengguna pemula. Ini adalah Windows Media Maker. 5. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Untuk perangkat lunak pengolahan gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS atau Creative Suite. Versi 9 disebut Adobe Photoshop CS2. Versi 10 disebut Adobe Photoshop CS3. Versi ke-11 adalah Adobe Photoshop CS4. Versi ke-12 adalah Adobe Photoshop CS5. Versi ke-13 adalah CS6. Dan versi terbaru adalah Adobe Photoshop CC atau Creative Cloud. Ini adalah Adobe Photoshop. 6. Autodesk Maya. Jika Anda mencari aplikasi multimedia untuk grafis komputer 3D, aplikasi Autodesk Maya ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Alias System Corporation. Aplikasi ini dapat digunakan untuk industri film, televisi, dan video game. Salah satu animasi terkenal yang menggunakan aplikasi Autodesk Maya ini adalah animasi Upin Ipin. Ini adalah Autodesk Maya. 7. Toonboom Studio. Aplikasi multimedia lainnya yang dapat digunakan untuk membuat animasi adalah Toonboom Studio. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat animasi selayaknya Anda menggambar menggunakan pena di atas kertas. Aplikasi Toonboom Studio ini mendukung berbagai media seperti template, foto, film, file A, PSD, JPEG, TGA, GIF, WAV, MP3, dan AIP. Aplikasi ini juga menyediakan fitur lip sync analyzer yang dapat membuat karakter animasi Anda saat lip sync tetap pada waktunya alias tidak berantakan. Terdapat juga fitur 3G yang dapat memudahkan Anda saat membuat animasi. Tidak perlu khawatir tentang format ekspor karena aplikasi ini terbilang sangat fleksibel. Anda dapat mengekspornya dalam berbagai format seperti QuickTime, AVI, DFS,
Stream, dan Flash SWF. Ini adalah Tone Bomb Studio. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi pembaca multimedia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, ataupun kesalahan materi. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.